Selamat datang di saya Wibu. Kalau Anda Wibu, subscribe ya bos. Kalau Anda bukan Wibu, subscribe juga sih. Pada intinya dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Oke bos, kembali lagi di alur cerita manhwa terbaru, yaitu terisekai menjadi naga bocil. Kemarin Lois dan bocil-bocil naga kembar sudah keluar dari dungeon Winter Soldier, dan sekarang mereka sedang menghampiri desa manusia yang binasa akibat serangan beruang es. Dan ya, seperti apa kisah selanjutnya dari Lois Geno Lancer? Kita langsung aja lah di capcus. Si Pak Tua langsung mengeluarkan pedangnya dan ia menyuruh orang yang sembunyi untuk keluar. Jangan bersembunyi, keluar kalian semua atau aku akan memotong-motong kalian. Wanjir nih manusia, berani amat. Tapi Lois harus sembunyi, minimal ya menyembunyikan identitasnya sebagai naga. Dan ternyata Pak Tua langsung mengeluarkan mana powernya. Ia akan serius untuk mencincang orang yang sembunyi. Cepat keluar, siapapun di situ. Aku tidak akan segan-segan untuk mengakhiri hidupmu. Dan slash. Si Pak Tua mengeluarkan air slash, dan itu langsung mengarah ke tempat sembunyi Lois dan bocil kembar, dan hancur lebur. Lois langsung terhempas terkena serangan dari skill Pak Tua. Ya, Finn malah guling-guling itu dah sampai kejedor tembok itu. Wadidaw, kasihan amat itu si Finn. Lois dan dua bocil kembar langsung muncul. Mereka terpaksa keluar dari sembunyinya. Pak Tua kaget. Ia melihat tiga bocil ada di situ ya. Walah gaswat, aku menyerang bocil. Wanjir, kenapa ada bocil di sini? Kalian itu siapa? Kenapa kalian ada di sini? Tapi Nyonya Kamburi kaget. Ia malah tidak percaya ada bocil yang selamat dari serangan beruang es. Apa kalian baik-baik saja? Apa kalian tidak terluka? Mendengar ucapan Nyonya Kanburi, Lois langsung dapat ide, dan idenya adalah nangis sekencang mungkin. Wanjir, malah nangis. Dua bocil kembar jadi bingung, kenapa Lois nangis? Tumben banget dah. Kenapa kau malah nangis, Lois? Kami sedang lapar, tolong beri kami makan lagi. Ya, kalau kalian mau makan, cepet nangis. Nangis yang kenceng, cuk. Ucap Lois bisik-bisik. Oh begitu ya, oke. Ya, dua bocil kembar itu pun ikutan nangis sekenceng-kencengnya sampai banjir itu air matanya. Wadidaw. Ya, Nyonya Kanburi pun menghampiri dua bocil kembar dan ia langsung memeluk dua bocil kembar itu, dan Lois langsung diem ya. Ia shock berat karena ia kalah adu acting sama bocil kembar. Anjir, actingnya serius banget itu. Kalah gue mah. Kemudian Tuan Kanburi mendatangi Lois. Ia bertanya, apa kau penduduk desa ini? Apa hanya kalian yang selamat dari desa ini? Sambil nangis, Lois mengatakan kalau memang betul Tuan Kanburi. Ya, Tuan Kanburi pun merasa iba dengan bocil-bocil itu. Kalian sudah melalui kejadian yang berat. Kalian sudah aman sekarang ya. Sudah selesai semuanya. Kemudian Nyonya Kanburi menyatakan kepada suaminya kalau ia ingin membawa anak-anak ini ke kastil. Kasihan mereka. Ya, kasihan mereka tidak memiliki siapa-siapa di sini. Ya, kami lapar Tuan. Kami lapar banget. Ucap Hani. Walah, malah ditambahin. Ya, oke lah kalau gitu. Mau bagaimana lagi? Tuan Kanburi pun mengabulkan keinginan dari istrinya itu, dan ia menyuruh prajurit untuk membawa bocil-bocil itu. Oke, siap bos. Lois malah kaget. Waduh, mau membawa ke kastil. Bakal ruwet ini mah. Ya, Lois pun diseret kayak tahanan. Wadidaw. Dan oke, kereta kuda pun berjalan. Mereka semua langsung pulang ke kastil Kanburi. Finn yang melihat itu jadi bingung. Ia harus ngapain dah? Apa langsung menemui Master Lois saja atau ikut dari belakang ya? Tapi ternyata Shin pun berpindah. Di kastil Kanburi, ini adalah tempat pemandian air panas. Lois dan dua bocil kembar sedang mandi. Ya, mandi sebelum makan. Lois tidak menyangka kalau para bangsawan itu sangat baik ya. Mereka sangat baik, terutama sama dua bocil kembar itu. Ya, Lois salah perhitungan.
Soalnya ia mengira cuma ditampung, dikasih makan, terus udahan dan pergi. Lah ini malah diperlakukan seperti anak sendiri. Waduh, waduh, gaswat. Ya, harus cari cara dah untuk keluar dari sini. Kira-kira apa ya? Kemudian dua bocil kembar itu mengajak main Lois. Mereka senang sekali karena ini airnya hangat dan piar. Jir, disiram muka Lois, malah diketawain. Bangke bener ini bocil. Ya, dah lah. Yang penting mereka senang, gak nangis terus. Tapi ini harus diatasi, bos. Gaswat dah kalau di sini kelamaan. Tapi Vin ada di mana ya? Dia nggak kelihatan dari tadi. Dan di situ ada pelayan yang kesemsem dengan bocil kembar. Mereka termakan serangan imut-imut dari dua bocil kembar. Walah, malahan. Dan oke, beberapa saat kemudian Nyonya Kanburi sedang menunggu tiga bocil yang ia selamatkan. Ia mau makan bareng sama tiga bocil itu. Dan ini dia ya, bocilnya yang sudah ganteng pakai baju. Walah, pakai bedak juga itu. Tebel lagi bedaknya. Wah, bangke bener. Lois bener-bener malu diperlakukan layaknya bocil. Gue ini udah dewasa, cuk. Gue udah 200 tahun lebih. Malah dibedakin kayak gini, wadidaw. Dan oke, Nyonya Kanburi pun menyuruh tiga bocil itu untuk datang kepadanya. Ayo kita makan bareng, kalian pasti lapar kan? Wah, mantap. Dua bocil kembar itu langsung lari ke girangan dan mereka langsung makan dengan lahap. Waduh, Lois yang melihat itu jadi sungkan ya. Kalau makan itu yang sopan, cil, bocil. Jangan rakus kayak gitu dah. Tapi dah lah, dua bocil itu memang selalu seperti itu. Mereka memang bocil sejati dah. Lagian, Vin itu di mana sih? Kenapa dia tidak muncul? Dan ternyata di sisi lain gunung salju ada cahaya yang meluncur tajam. Wah, itu si Vin. Ternyata ia kehilangan jejak Master Lois. Soalnya, tadi pas mengikuti kereta kuda, ia malah ditangkap elang salju dan ia dijadikan makanan ya, makanan bocil elang. Waduh, untung dihajar itu bocil-bocil elangnya sama Finn, jadi selamat dah. Tapi akibatnya, Finn kehilangan jejak Lois. Ia meluncur tajam ke arah yang ia sendiri tidak tahu itu benar atau tidak. Waduh, waduh, soalnya Master Lois kan menyembunyikan auranya ya. Jadi ia tidak bisa dideteksi. Waduh, ini gimana dah? Master Lois, di mana kau, Master Lois? Ya, teriak Finn sambil meluncur tajam. Kemudian di malam hari, karena kaum naga tidak bisa tidur di waktu singkat, jadi Lois jalan-jalan ke kastil dan ia mendengar Tuan Kanburi sedang protes sama istrinya. Lois pun mengintip dan ia melihat Tuan Kanburi yang sedang menenangkan istrinya yang ngambek. Ya, istriku, sudahlah, kita harus mengembalikan mereka ke rumahnya. Kita tidak bisa mengadopsi mereka. Mereka memiliki kehidupannya sendiri. Bodoh amat, ucap Nyonya Kanburi ngambek. Walah beneran bertengkar itu mah, ucap Lois. Suamiku, tolonglah, tolong. Aku ingin menerima mereka bertiga sebagai anak-anakku. Jadi tolong ya, biarkan mereka menjadi anak-anakku. Tapi istriku, kau tidak boleh melakukannya. Jangan jadikan mereka pengganti anakmu yang sudah meninggoy. Mereka adalah warga desa yang memiliki keluarganya sendiri. Barangkali mereka memiliki keluarga di desa lain. Kita tidak tahu. Waduh, gaswat. Lois yang mendengar itu jadi panik sendiri dia. Mau diadopsi. Gaswat. Harus cepat ambil tindakan ini mah. Dan oke, beberapa saat kemudian Lois saat ini sedang berpikir keras untuk menangani masalah ini. Ia masih bingung harus berbuat apa ya. Soalnya si Archduke Kanburi ini adalah salah satu penguasa di kerajaan Strongest Winter. Dan ia saat ini memiliki dilema, yaitu penerusnya yang telah mudar. Jadi ya, Kanburi ini tidak memiliki penerusnya. Dan saat ini Lois kepikiran untuk menjadi pewaris dari Archduke Kanburi. Ia berpikir dengan diangkatnya dia sebagai anak adopsi, jadi ia bisa auto jadi penerus kekuasaan ini. Wah. Tapi kayaknya enggak deh, harus cari solusi lain. Lagian si istri Kanburi itu baru kehilangan anaknya beberapa bulan ini, jadi ia masih terngiang-ngiang dengan anaknya.
Dan ia malah meminta suaminya untuk mengadopsi tiga bocil yang nyasar ini. Walah, 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 ini menjengkelkan. Tapi ada suara berbisik yang ada di luar. Waduh, itu ternyata si Vin. Ia teriak-teriak dari luar jendela. Waduh, ia telah kembali tuh. Lois pun membuka jendela dan Vin langsung memeluk Lois. Tuan Lois, maaf Tuan Lois, maaf, maaf. Aku nyasar dan mau jadi makanan elang, jadi agak lama menemukanmu. Walah, sampai seberat itu ya kau berjuang kemari. Oke lah, istirahatlah. Dan itu dia ya, ada si bocil kembar. Mereka menyadari ada aura dari Vin. Dan mereka langsung menemui Vin. Kau kemana saja, Vin? Kau melewatkan makanan yang enak-enak di sini. Walau walau kalian malah masih mikirin makan. Kemudian Vin menyuruh tiga bocil itu untuk pergi dari sini dan mulai perjalanan kembali untuk pulang. Tapi Lois malah mau tinggal di sini sementara. Ya tidak enak kalau tiba-tiba langsung pergi tanpa pamitan. Lah, Vin jadi bingung. Lah kita harus kembali, Master. Ya aku tahu itu, tapi kita akan di sini sebentar saja dan kita akan membalas kebaikan Arkdukan Buri. Ya, mereka sangat baik terhadap kita semua. Apa maksudmu, Master? Ya maksudku, kita santai-santai aja di sini dan sambil nyari informasi gitu ya tentang cara pergi dari benua Winter ini. Jadi kita akan tinggal di sini sebentar. Wah, sepertinya Master Lois ingin membalas kebaikan manusia-manusia itu ya Master. Oke lah, kita akan mulai rencana untuk membalas kebaikan mereka. Apa kau punya ide, Vin? Tanya Lois. Dan oke, Finn pun memberi ide kalau Lois akan memberi hadiah yang spesial dan kemudian pergi dari sini. Kira-kira hadiah apa ya yang spesial? Ya, karena pasangan Akdukan Buri ini telah kehilangan anaknya, maka kita akan memberi mereka anak. Wah, 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 anak ya. Apa maksudmu? Kita akan menculik anak dari desa lain dan memberikannya kepada Dukan Buri? Ya jangan gitu juga, Master. Perbaiki saja hubungan mereka berdua dan biarkan mereka bercocok tanam. Jadinya mereka akan memiliki bayi-bayinya sendiri. Oh gitu ya. Sip dah, Vin. Itu ide yang cemerlang. Kalau gitu, kita akan mulai misinya. Kemudian Shin berpindah di keesokan harinya. Ada Nyonya Kanburi yang sedang memandangi suasana pagi. Ya, ia sedang duduk-duduk di balkon. Hari ini cuacanya cukup cerah ya, jadi ia sedang berjemur di sinar matahari. Kemudian ada Han dan Hani yang datang menghibur Nyonya Kanburi. Mereka ngobrol ngalor ngidul untuk membuat Nyonya Kanburi tersenyum. Dan itu dia ya, Lois. Lois dari kejauhan mengamati misi yang sedang dilakukan oleh dua bocil kembar itu. Oke dah, sip, mantap. Mereka menjalankan misinya dengan baik. Kemudian itu dia, itu adalah misi dari Lois, yaitu Tuan Kanburi. Ia sepertinya sedang rapat ya, rapat sama para kesatria. Kemudian Tuan Kanburi melihat sesuatu yang cukup ambigu. Itu dia ya, ia melihat Lois yang sedang meluncurkan jurusnya, yaitu jurus imut-imut. Waduh, jurus andalannya dipakai lagi. Tuan Kanburi dan kesatria lainnya jadi ngelak. Ngapain tuh bocil? Tuan Kanburi pun mengatakan, apa kau perlu sesuatu? Di mana teman-temanmu? Aku tidak perlu apa-apa, Tuan. Dan teman-temanku sedang main sama Nyonya Kanburi. Kenapa kau menemuiku di sini? Apa kau tidak takut kepadaku? Enggak ada yang perlu aku takutkan dari sini, Tuan. Ya, kau itu kan menyenangkan ya. Walah, melihat jurus imut-imut dari Lois, Kanburi pun jadi ingat anaknya. Ia menatap Lois seolah menatap anaknya yang telah tiada gitu ya. Dan oke, akhirnya si Lois pun digendong. Digendong tuh sama Kanburi dan diajak main. Oke, siap Tuan. Dan ya, mereka berdua pun pergi main. Dan dua kesatria yang ada di situ jadi ngelak soalnya mereka baru melihat tuannya tersenyum setelah kehilangan anaknya. Wah, 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 jurus imut dari Lois sangat ampuh ya. Akan tetapi, setelah main, Lois benar-benar merasa shock karena ia seperti bocil 5 tahun yang digendong keliling kastil. Wanjir, martabat gue sebagai naga 200 tahun telah hancur seketika. Kalau kalian bagaimana? Apa kalian bisa membuat Nyonya Kanburi menjadi hidup kembali?
Siap kapten, itu mudah. Ya, sepanjang hari kami tertawa bersama si Nyonya Kanburi. Ya minum, ya makan coklat. Ya, menyenangkan sekali Lois. Olah lala malah makan-makan. Lah terus kau Vin, apa kau sudah mengamati kegiatan dari Tuan Kanburi? Apa mereka sudah bercocok tanam? Siap master, belum master, mereka belum ngapa-ngapain, mereka masih malu-maluan. Waduh, ya itu hasil dari investigasiku master, sepertinya rencana membuat mereka happy dan mengembalikan mood mereka belum berhasil. Tapi cocok tanam, itu di mana Lois? Kok aku nggak lihat ya cocok tanamnya? Tanya Hani. Apa kau juga sudah melihat Tuan dan Nyonya Kanburi bercocok tanam? Mereka menanam apa, Lois? Waduh, bocil seperti kalian gak perlu tahu. Kalian itu belum cukup umur, bos. Waduh, umur kami itu 250 tahun, Lois. Kami lebih tua darimu. Walah, ingat saja tugas kalian. Ya, kalian itu adalah untuk menghibur Nyonya Kanburi sampai mereka memiliki anak. Aku juga akan terus berada di sisi Tuan Kanburi untuk menghiburnya. Ya, biarkan mood mereka menjadi naik setiap hari. Jadi mereka akan rajin cocok tanam. Aku tidak mengerti, Lois. Lagian, kau mau menanam apa sih? Kami jadi bingung sendiri. Ya, nanti kalian juga akan tahu sendiri yang mereka tanam itu apa. Kemudian Lois mengambil buku ramuan. Ia mau membuat ramuan untuk menyuburkan lahan pertanian. Oke lah, gaskan. Biar cepat itu ya, biar cepat bisa menghasilkan buah. Ya, baguslah. Harus dikasih pupuk yang cocok. Dan oke, saatnya untuk beraksi membuat ramuan. Master, bukannya itu buku dari perpustakaan Ayah Void. Yap, betul. Ini adalah buku yang terdapat banyak informasi tentang ramuan untuk kebutuhan sehari-hari. Aku menyimpannya di ruang space milikku, jadi aku bisa mengambilnya kapan saja. Ya, soalnya Ayah Void itu melarangku menggunakan buku ramuan ini. Ia marah-marah pas tahu aku membuat ramuan. Ya, ramuan dari buku ini. Dan sekarang aku mau buat ramuan yang spesial. Ini dia ya, ini dia ramuannya. Ramuan gairah selalu dan ramuan ibu hamil. Mantap. Kemudian Lois membuka lemari. Ia mau membuka sihir space miliknya. Itu sihir untuk membuat ruangan sendiri. Dan Muke langsung dirapal. Dan ya, expansion berhasil dibuat. Lois pun memasuki ruang dimensi yang ia buat. Dan di sini ia akan membuat ramuan-ramuan itu. Mantap. Dan Woke beberapa saat kemudian. Ini adalah dapur dan Finn sedang bersembunyi di dapur itu. Ia diberi misi untuk menabur ramuan yang dibuat sama Lois. Dan ini dia ramuannya. Ini adalah ramuan perkasa dan ramuan ibu hamil. Tapi Finn tidak bisa membedakan mana ramuan perkasa, mana ramuan ibu hamil. Bentuknya sama ini. Waduh, padahal tadi sudah diberitahu untuk memberi ini di makanan yang dimakan sama Tuan Kanburi dan Nyonya Kanburi. Ya, berikan ramuan ini kepada bahan makanan yang akan mereka makan. Jangan yang lainnya ya. Nanti bisa bahaya kalau kau memasukkannya kepada yang lainnya. Akan tetapi, karena di sini adanya cuman bahan-bahan makanan. Waduh, jadinya Vin bingung dah. Harus ditabur kemana ini? Belum ada makanan. Semuanya masih bahan makanan. Belum ada satupun yang dimasak ini mah. Ya adalah bodo amat, siram semua dah makanan ini. Ya, buah-buahan di situ langsung disiram, sayur-sayurannya juga disiram dengan dua ramuan itu. Dan juga itu ya, itu ada gudang beras, ada juga gandum, dan juga ada air minum. Oke lah, semuanya akan dicampur dengan ramuan ini. Oke gaskan, dan bruz. Disiram semuanya itu dengan ramuan yang ada di tangan Vin. Wah, wah, wah. Beras, gandum, air, semuanya kena ya. Bahkan soju juga kena. Mantap. Mission complete. Semoga Tuan Kanburi dan Nyonya Kanburi memakannya semua. Jos gados. Oke lah, langsung kembali. Kembali ke tempat master. Dan oke, keesokan harinya. Lois mulai mengendap-endap di kamar Tuan Kanburi, tapi Lois kaget karena ada suara pelayan yang datang itu ya. Waduh, gaswat, bisa ketahuan ini mah. Dan ternyata dua pelayan itu lagi ngerumpi.
Ya, mereka lagi membicarakan tentang pelayan-pelayan cewek dan pelayan-pelayan pria dan juga para kesatria. Mereka semua mengatakan cinta mereka masing-masing dan banyak pasangan yang mabuk asmara hari ini. Jir, sampai-sampai aku mempergoki ada yang begituan di dapur. Waduh, sampai segitunya. Ampun dah. Dan akhirnya mereka pun pergi ya. Waduh, selamat, selamat, selamat. Tapi kenapa mereka pada ngomong kayak gitu ya? Bener-bener aneh ini. Ya, Lois pun bodoh amat. Lois pun langsung kembali mengintip Tuan Kanburi dan Nyonya Kanburi. Mereka sepertinya masih ngambek-ngambekan itu. Waduh, waduh, belum baikan juga ya. Kemudian Tuan Kanburi memandangi istrinya. Wah, istrinya tampak cuek itu ya. Padahal aslinya si istri itu nggak kuat. Waduh, nggak kuat. Kemudian Tuan Kanburi mendekati istrinya. Ia pun minta jatah. Oke lah, langsung gasken. Walah, Lois langsung senyum-senyum itu. Itu ramuannya ternyata top chair, mantap. Tapi tiba-tiba ada Han dan Hani. Mereka bingung itu. Lagi ngapain ngintip kau, Lois? Aku juga mau ngintip, Lois. Waduh, gaswat. Ini tontonan 18 tahun ke atas. Salah ding, kalian kan naga ya. Salah, salah, salah. Ini tontonan 2000 tahun ke atas. Wanjir. Dan ya, karena si bocil kembar keluyuran, mereka pun dijewer dan disuruh pergi sama si Lois. Cepat jalankan misi kita selanjutnya. Jangan di sini terus. Misi kita di sini telah selesai. Wanjir, jangan jewer Lois. Sakit Lois, sakit-sakit. Dan oke, di pagi hari. Hari ini Nyonya Kanburi sedang jalan-jalan. Ia sangat senang ya, karena tadi malam ia bisa 10 ronde. Gile. Kemudian ada pelayan yang tampak gelisah. Ada apa? Kenapa kalian mundar-mandir di situ? Maaf Nyonya, mereka tidak ada di kamar. Kami sedang mencari mereka bertiga Nyonya. Mereka hilang. Waduh, mereka bertiga. Artinya 3 bocil itu yang kemarin ya. Mereka nggak ada ya. Waduh, gaswat. Nyonya Kanburi pun langsung berlari menuju kamar 3 bocil itu dan beneran gak ada. Sampai-sampai pelayan penjaga di situ sampai menangis tuh ya. Ia takut karena kerjanya gak pecus. Ia takut mau dipecat itu. Waduh, waduh. Kemudian ada pelayan yang menemukan surat. Sepertinya itu surat dari 2 bocil itu. Dan setelah dibaca, jir, apa maksudnya ini? Ya, Nyonya Kanburi membaca surat itu. Dan surat itu mengatakan kalau bersambung. Jir, malah bersambung. Oke kawan-kawan semuanya, terima kasih sudah mau menonton saya Wibu, tempatnya alur cerita manhwa terbaru. Oke ya bos, terima kasih ya bos, terima kasih sudah mau menonton. Salam cus.